A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul bariyat. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumit tanad. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah atas limpahan-limpahan nikmatnya kepada kita. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam, ditambah dengan nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat mendatangi majlis ini untuk sama-sama kita bertolabul ilmi. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat buat kita dan bisa kita amalkan, sehingga amal-amal kita ini bisa menjadi bekal kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita, Nabi kita yang sangat kita cintai, kekasih Allah, tauladan kita yang syafaatnya kita dambakan kelak di yaumul qiyamah, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga terlimpah curahkan pula kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada segenap pengikutnya dan umatnya, termasuk kita di dalamnya insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Sore ini kita akan membahas hadis yang ke-37 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Judulnya adalah Keadilan Allah, Anugerah dan Ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya. Jadi Ibnu Abbas ini ya adalah orang dari seorang sahabat. Ya, kalau nggak salah nama anaknya adalah Abdullah bin Ibnu Abbas. Jadi Abdullah adalah sahabat Nabi, putra beliau. Sedangkan ayahanda daripada Abdullah ini adalah Ibnu Abbas, dan beliau pun adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di akhir nama beliau ada kalimat radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, karena bapak dan putranya adalah sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbihi tabaraka wa ta'ala qala, sebagaimana yang diwahyukan ya atau diriwayatkan oleh Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi. Nabi berkata, ya, dan Allah berkata di sini, artinya apa? Ini hadis qudsi. Ya, hadis qudsi. Ya. Qala innallaha katabal hasanati was sayyiati.
sesungguhnya Allah itu telah menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Summa bayyana, kemudian Allah menjelaskan, faman hamma bihasanatin, maka siapa saja yang memiliki keinginan, memiliki hasrat, bihasanatin, melakukan kebaikan, ya, punya niat kebaikan, punya hasrat kebaikan, punya keinginan kebaikan, falam ya'malha, namun belum dilakukannya, ya, punya niat baik tapi belum dilakukan, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, maka Allah akan mencatat keinginan baik itu, ya, yang belum dilakukan, indahu, di sisi Allah itu sebagai apa? Hasanatan kamilatan, kebaikan yang utuh, kebaikan yang sempurna, ya. Wa in hamma biha, dan jika seseorang itu punya keinginan untuk melakukan kebaikan, fa'amilaha, kemudian dia melakukannya, kebaikan itu. Yang pertama kan dia punya niat, punya keinginan melakukan kebaikan namun tidak dilakukannya atau belum melakukannya, maka dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, itu adalah sebuah kebaikan yang utuh. Dan jika, ya, dia punya keinginan melakukan kebaikan, fa'amilaha, lalu dia lakukan kebaikan itu, ya, dia lakukan niat baiknya itu, katabahallahu indahu asra hasanatin, maka Allah mencatat baginya di sisi Allah itu apa? Asra hasanatin, 10 kebaikan, ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat kebaikan, ila adha'afin katsiratin, sampai kelipatan-kelipatan yang sangat banyak. Nah itu, ya. Wa in hamma bisayi'atin, dan jika dia punya keinginan melakukan keburukan, melakukan dosa, melakukan maksiat, punya keinginan melakukan maksiat, ya, melakukan dosa, falam ya'malha, namun dia tidak melakukannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, maka Allah, ya, maka Allah akan mencatat baginya kebaikan yang utuh. Jadi kalau punya niat melakukan dosa tapi tidak dilakukannya, maka Allah mencatat baginya kebaikan, satu kebaikan yang utuh, yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, katabahallahu sayi'atan wahidatan, namun jika dia punya keinginan untuk melakukan kejahatan atau dosa lalu dia melakukannya, maka Allah mencatat baginya 1 dosa. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini, ya, subhanallah, ya, apa sih yang akan kita ambil atau hikmah daripada hadis ini? Ya, yang pertama adalah amalul hasanat, perbuatan kebaikan. Ya, kullu hasanatin amilaha al-abdu al-mu'min lahu biha asru hasanatin. Nah, ini, ya, ingat nih, ya, setiap kebaikan yang dilakukan oleh hamba yang mukmin, maka baginya minimal dibalas dengan 10 kali lipat kebaikan. Ya, di sini nih, ya, hamba mukmin, ingat ini hamba mukmin yang melakukannya. Kalau yang non mukmin gimana? Non muslim. Ya, mukmin di sini maksudnya masuk dalam muslim, ya. Maka syarat diterimanya amal, ya, diantaranya apa? Punya keimanan, dia seorang muslim. Yang kedua apa? Ikhlas. Yang ketiga apa?
mengikuti atau sesuai dengan tuntunan sunnah. Ya, nih 3 ini terpenuhi, insya Allah akan diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya kita fokus yang pertama dulu nih. Muslim melakukan kebaikan, ya, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu kebaikan itu minimal 10 lipat kebaikan. Tapi syaratnya dia harus muslim. Ya. Kalau non muslim, ada non muslim yang baik kepada kita atau ada non muslim yang berbuat baik, apakah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Ya, jelas ayatnya jelas. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya. Siapa saja, kata Allah, yabtaghi ghairal islami dina, yang memeluk agama selain Islam, yang menjadikan agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka tidak akan pernah diterima darinya, tidak akan pernah kebaikan-kebaikannya diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan kelak ia di akhirat termasuk orang yang rugi. Sia-sia kebaikannya, suka nolong tetangga, sia-sia sebenarnya itu. Ya, suka berbuat untuk kepentingan sosial, hanya bagus di dunia saja. Hanya bagus di dunia saja, dipuji, ya mungkin dapat reward gitu ya, dapat apa namanya, naik pangkat mungkin gitu ya, ada dapat medali ya. Dipuji-puji hanya sebatas di dunia saja. Tapi hidup kita kan bukan di dunia sebenarnya. Jadi sebenarnya kita ini ya pengennya hidupnya lama kan ya. Punya apa-apa nggak pengen habis. Pengen punya duit yang banyak, nggak pernah habis duit. Gitu ya. Pengen punya ketampanan, tampan selamanya, tidak pernah keriput. Pengen punya kecantikan, cantik selamanya, tidak pernah keriput. Pengen punya jabatan, selama-lamanya memiliki jabatan itu, tidak pernah pensiun. Kalau mengharapkan itu di dunia, mustahil. Karena kenapa? Yang selamanya itu ada nanti kehidupan surga. Maka sebenarnya karakter ya, karakter surgawi itu ada pada diri kita. Jadi sebenarnya kita nggak pantas tinggal di dunia. Kenapa? Karena kita pengen sesuatu yang selamanya. Ya asli kita kan tinggalnya di surga kan? Kan gitu ya? Ya tinggal kita kan di surga. Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa tinggal di surga kan begitu. Nah kalau di surga itu subhanallah, kekayaan selamanya kaya, tampan selamanya tampan, cantik selamanya cantik, ya, kemuliaan, gelar, jabatan selamanya akan kita miliki di sana. Tentu sesuai dengan balasan amal kita ketika di dunia kan begitu. Ya, jadi penghuni surga itu yang tampan, makin lama tinggal di surga makin tampan. Penghuni surga itu makin dia cantik nih, makin lama tinggal di surga makin cantik. Nggak kayak di dunia mah nggak ada yang abadi, nggak ada yang makin lama tinggal di dunia makin sehat, nggak ada. Di sana mah sehat selamanya. Maka inilah karakter surgawi itu sudah ada sebenarnya dalam diri kita. Maka habitat kita sesungguhnya bukan di dunia tapi di akhirat. Cuman kadang kita nggak sadar itu gitu. Ya, kita menyandarkan habitat kita di dunia, nggak pas. Pengen kaya selamanya kaya nggak bisa. Pengen cantik selamanya cantik nggak bisa. Pengen tampan selamanya tampan nggak bisa di dunia ini. Bisanya di mana? Nanti di surga. Maka tadi tuh banyaklah kita melakukan kebaikan-kebaikan. Maka di sini ya, ini hadis adalah sebuah motivasi dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Motivasi. Ya. Wahai hamba Allah yang mukmin, wahai hamba Allah yang muslim,
Jika akan melakukan satu kebaikan saja, maka minimal dibalas dengan 10 kali lipat kebaikan. Minimal itu. Ya. Itu baru ya, melakukan satu. Yang punya keinginan saja itu ya, itu yang dilakukan tuh 10 kali lipat kebaikan. Bahkan kata dalam hadis ila sab'i mi'ati di'fin. Ya. Kelipatan minimalnya adalah 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan ila adhafin katsiratin, sampai kelipatan-kelipatan yang banyak. Bisa jadi lebih dari 700 kali lipat bisa jadi. Ini kan sebuah motivasi yang kuat gitu loh. Ya, stimulan, rangsangan buat kita supaya banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma masalahnya kalau kelipatan lebih dari 10 itu adalah liman sya'allah. Allah kasih kelipatan yang lebih dari 10 kali lipat itu bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan Allah menghendaki kelipatan lebih itu kepada kita. Begitu. Ya, sekali senyum pahalanya minimal 700. Cuma kenapa sih sudah diiming-imingi kelipatan kebaikan pahala yang begitu banyak, masih juga enggak termotivasi untuk melakukan kebaikan ya? Ya, karena begini, banyak anggapan, pahala itu modelnya gimana sih, bentuknya gimana? Pahala itu sesuatu yang abstrak ya, nggak jelas, nggak kelihatan. Ya, manusia itu pengen sesuatu yang jelas. Banyak yang pola pikirnya pragmatis, kan gitu ya, hari ini minta, hari ini dikasih. Kan itu. Kalau memang balasannya itu adalah 7 juta, mungkin banyak yang mau. Siapa yang melakukan sholat sekali dengan penuh kekhusyuan, keikhlasan sesuai dengan tuntunan, maka kelipatannya dia akan mendapatkan 10 juta misalkan. Mungkin pada semangat ya, kayak ngaji gini aja kan. Ayo, siapa yang ngaji, yang datang duluan, maka dia akan mendapatkan 10 juta. Yang datang paling ya belakangan kedua, maka dia akan mendapatkan 5 juta. Gitu ya. Yang datang ketiga, maka dia akan mendapatkan 2,5 juta. Yang paling belakangan dapatnya 1 juta. Oh, saya yakin banyak ini masjid yang ikut majelis taklim. Cuman masalahnya tadi, manusia itu banyak yang keingin instan gitu, pengen cepat. Ya, padahal apa yang kita lakukan saat ini adalah untuk menabung kebaikan-kebaikan di akhirat gitu loh. Maka jangan menyesal nanti yang nggak ikut ngaji, ya, yang nggak ikut sholat, yang nggak rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau menyesal di dunia masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Tapi kalau sudah menyesal nanti di akhirat, penyesalan itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Oh iya ya, kenapa dulu ketika saya masih hidup di dunia itu kan ada di Masjid Ar-Rahman setiap Selasa ada pengajian, kenapa saya nggak ikut ngaji? Nyesel nanti. Kenapa padahal masjidnya gede, kok kenapa saya nggak sholat? Ya, kan ada ya penghuni neraka sakar ketika ditanya masalah kakak sakar. Allah tanya itu, apa yang menyebabkan engkau masuk ke dalam neraka sakar? Apa jawabannya? Qalu, mereka pun berkata, qalu lam naku minal musallin.
Ya Allah, kenapa sekarang kami masuk ke dalam neraka sakar ini? Dulu ketika kami di dunia, lam naku minal musallin. Dulu ketika masih hidup di dunia, kami bukan termasuk orang yang mendirikan sholat. Menyadari itu, menyesali itu. Cuman masalahnya penyesalannya telat. Ya, sia-sia, tidak ada faedahnya penyesalan saat itu. Maka lebih baik menyesal saat ini ketika masih hidup di dunia. Ya, ini jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amal hasan, ya. Maka amal perbuatan ini, ya, amal kebaikan ini harus kita lakukan senantiasa, mengingat banyaknya pahala yang sudah Allah siapkan bagi para pelaku kebaikan. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Kemudian yang kedua adalah amalus sayyiat, amal keburukan, ya, amal dosa. Wa kullu sayyiatin yaktarifuha al-abdu tuqtabu sayyiatun min ghairi mudha'afatin. Nah, di sini ya, Allah itu enggak zalim. Ya, setiap dosa yang dilakukan oleh hamba dicatat sebagai satu dosa, tidak ada balasan kelipatannya. Begitu. Ya. Qala ta'ala, man jaa'a bil bisayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Kata Allah, dan siapa saja yang melakukan dosa as-sayyi'ah, maka tidak akan dibalas kecuali balasan yang sama, dan mereka tidak akan dizolimi. Ya, tetapi memang ada dalam konteks tertentu, kalau melakukan dosa atau kesalahan itu bisa besar dosanya. Ya. Disebabkan apa? Bisa karena adanya kemuliaan satu tempat. Ya, kemuliaan waktu, atau juga apa? Ya, posisi atau kedudukan pelakunya di mata Allah. Contoh misalkan, ya, dosa yang dilakukan pada bulan-bulan haram beda dengan dosa yang dilakukan pada bulan selain bulan haram. Bulan haram itu ada 4. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Nah, di sini ya, kata Allah nih, sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Ini bulan Islam, ya, bulan Islam, ya, bulan dari mulai Muharram sampai Dzulhijjah, ya. Kalau bulan Ramadan itu bulan yang keberapa? Bulan yang ke-10, ya. Betul ya? Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, itu. Ramadan bulan, nah. Oh iya. Apa Ramadan Syawal dulu ya? Nah, Ramadan Syawal. Berarti Ramadan bulan ke berapa? 9 ya, bukan 10 ya, 9 ya. 9 ya. Ramadan, kemudian Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, ini. Ya, bulan 9, 10-nya bulan Syawal. Ya. Ke-11 dan 12-nya bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Nah, lihat nih ya. Subhanallah nih. Ini adalah 12 bulan. Inna iddatats syuhuri indallahi isna asyara syahran. Ya. Fi kitabillah, ini ada dalam catatan kitabnya Allah Subhanahu wa taala,
Ada mengatakan di sini ada Laumul Mahfudz. Ya, ada catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari diciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan ini ada 4 bulan haram. Apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini 4 bulan haram nih. Saya ulangi lagi ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini 4 bulan tidak boleh terjadi di dalamnya peperangan, pembunuhan, bentuk kemaksiatan. Ya, bukan hanya diakui oleh umat Islam saja loh. Bangsa Arab itu kalau terjadi peperangan di salah satu dari 4 bulan ini, mereka menghentikannya, melakukan gencatan senjata. Ya. Karena bangsa Arab sendiri memuliakan bulan ini. Ada perang di bulan Rajab, berhenti dulu. Sampai lewat dulu bulan Rajabnya. Ada perang di bulan Dzulqa'dah, stop dulu. Ya, ada perang di bulan Dzulhijjah, stop dulu. Ada perang di bulan Muharram, jangan dulu. Lakukanlah gencatan senjata. Hentikan dulu sampai lewat bulan ini. Seperti itulah. Ya, apalagi Islam lebih memuliakan. Karena ini Allah yang mengatakan. Nah, maka jika seorang mukmin melakukan dosa di salah satu bulan yang 4 ini, itu tentu dosanya beda jika dilakukan pada bulan-bulan selain bulan yang 4 ini. Begitu ya, lebih besar ya. Ini kalau dilihat dari waktunya. Kemudian yang kedua, dosa itu pun ya bisa lebih besar dosanya jika dilakukan di tempat yang mulia. Tempat yang mulia di atas muka bumi ini adalah ya Al-Masjidil Haram. Ya. Allah mengatakan Al-Hajju ashhuru ma'lumat. Faman farada fihinal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang sudah ditentukan. Ya, maka barang siapa yang melaksanakan ibadah haji gitu ya, yang diwajibkan atasnya melaksanakan ibadah haji, artinya dia orang yang mampu gitu ya, dan dia berangkat haji, maka ketika berada di Al-Masjidil Haram sedang melakukan ritual ibadah haji, fala rafasa, tidak boleh melakukan rafas. Apa itu rafas itu? Rafas itu adalah bahasa cabul. Nggak boleh tuh. Lagi wukuf di padang Arafah bercanda sama bininya. Ya, dengan bahasa-bahasa orang dewasa, itu nggak boleh. Ya. Meskipun halal kalau di Indonesia. Tapi kalau lagi wukuf sedang melakukan ibadah haji nggak boleh, hati tahan. Ya. Bercanda dengan teman sejamaahnya. Ya, dengan kalimat-kalimat yang bahasa-bahasa orang dewasa gitu nggak boleh. Wala fusuqa, dan tidak boleh juga melakukan kefasikan. Ya. Kefasikan, dosa segala macam. Karena kenapa? Posisinya sedang berada di tanah haram, Mekah. Wala jidala, tidak boleh juga berdebat, ngomel-ngomel, adu mulut, nggak boleh. Ya. Meskipun di tempat lain pun nggak boleh melakukan itu, gitu loh. Ya, nggak boleh kita melakukan kemaksiatan, kefasikan, nggak boleh kita adu mulut, debat kusir, nggak boleh tempat lain ya. Dosa juga, ya dosa. Tetapi kalau dilakukan ketika ada di tanah Mekah, tanah haram, dosanya lebih besar lagi. Ini tahu ulama-ulama nih. Yang ketiga, dosanya pun lebih besar dilakukan jika pelakunya itu orang-orang mulia.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan nih kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya nisa'an nabi, ini ucapan Allah kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW, wahai istri-istri Nabi, mayyati minkun nabi fahisatin mubayyinatin yudha'af lahal adab di'faini wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Ya, wahai istri-istri Nabi. Istri Nabi kan beda dengan istri orang lain ya. Kalau istri Nabi Muhammad itu disebut dengan ummahatul mu'minin, ibu-ibunya orang beriman, posisinya mulia, mereka ada sahabiat ya, Siti Khadijah, Aisyah, Ummu Saudah, Zainab binti Jahsin, Sofiyah binti Huyai. Itu ada ya, kalau saya baca dalam kitabnya Muhammad itu kalau nggak salah ada 12. Jadi bukannya 11 loh, ada 12 ya. Itu buat Nabi Muhammad kekhususan. Kalau buat kita maksimal 4 aja, itu pun kalau bisa adil kan gitu ya. Fankihu ma thabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a. Jangan berhenti di sini nih ya. Dan nikahilah oleh kalian ma thabalakum, kalimatnya adalah wanita yang baik untuk kamu ya. Ini niatnya poligami tapi menikahi wanita yang enggak baik, jangan. Maaf ya, poligami harus menikahi wanita yang baik, yang solehah. Fankihu ma thabalakum minan nisa'i masna 2 ya, wa sulasa 3, wa ruba'a 4 ya. Ini kalau bisa adil. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu takut nggak bisa adil kepada istri-istrimu, maka cukup bagimu 1 saja. Ini ya, keadilan dalam hal apa? Bukan keadilan dalam hal cinta. Kalau cinta nggak bisa adil ya, cinta itu adalah dalam hati. Adil di sini maksudnya apa? Pembagian nafkah, nafkah lahir, nafkah batin, harus adil tuh. Kalau istrinya 4 ya, 7 hari dibagi 4. Iya, gimana supaya adil semua? Jatah gilirannya sama semua. Susah Pak Ustadz, berarti antum belum bisa poligami. Iya. Bisa kagak? Ya. Apalagi kalau misalkan istrinya jauh-jauh gitu ya. 1 di Bekasi, 1 di Bandung, 1 di mana lagi? Di Garut. Ya, 1 lagi di Tasikmalaya, jauh-jauh tuh. Ya, coba. Kalau misalkan seminggu itu kan 7 hari ya. Coba, ini gimana ngaturnya nih? Bisa kagak? Belum antum cari nafkah, ya kan? Pertimbangkan itu. Nggak boleh asal, saya pengen poligami nih. Hati-hati nih ya. Karena kenapa? Dalam pembagian jatah nafkah lahir batin itu harus sama. Itu adil. Ibaratnya misalnya di istri pertama 7 jam, sama istri kedua 7 jam, istri ketiga 7 jam, istri keempat 7 jam. Nggak boleh kelamaan. Yang paling betah di mana? Istri yang paling muda gitu, paling betah gitu. Berarti udah nggak adil itu. Bisa nggak? Gitu ya, harus begitu. Nabi kita Muhammad SAW memang Allah berikan kekhususan. Nah, kembali tadi, istri-istri Nabi ini kata Allah ya, apa? Ya nisa'an Nabi, wahai istri-istri Nabi, Nabi Muhammad ya. Mayyati minkun nabi fahisati mubayyinatin, siapa saja di antara kalian yang melakukan kekejian dengan nyata, yudha'af lahal adab di'fain, maka dia akan dilipat gandakan 2 kali lipat azabnya.
Karena pelakunya siapa? Pelakunya ini istri manusia mulia. Siapa manusia mulianya? Nabi Muhammad SAW. Meskipun Allah tahu mustahil istri Nabi melakukan kekejian yang nyata, mustahil. Tetapi Allah mewanti-wanti, jangan sampai melakukan kekejian, kefasikan, kemaksiatan yang nyata. Ya, dan insya Allah istri Nabi itu semuanya adalah termasuk ya orang yang solihat, wanita-wanita yang soleh. Ini ya. Jadi kalau dikiaskan zaman sekarang gimana tuh? Ya kayak kiai, orang yang berilmu dengan orang yang jahil. Ya, alim dengan jahil. Orang jahil bikin dosa, pahalanya dosanya ya, dosanya itu bisa jadi setimpal dengan perbuatannya gitu. Karena dia ada jahil. Ya. Ini ada orang alim bikin dosa, padahal dia alim tahu kalau itu nggak boleh, maka balasannya lebih besar. Itu ya, makanya apa namanya ya, itu tadi ya, seidealnya begitu ya. Ulama-ulama dulu sampai yang namanya membuka kepala aja nih ya, di kalangan ulama dahulu ya, membuka kepala saja ini sesuatu yang aib buat mereka ya. Kasbu ra's, membuka kepala, atau duduk-duduk di pinggir jalan, mereka sangat anti tuh. Lalu bagaimana sekarang Pak Ustadz? Nah, konteks zaman sekarang coba tuh ya, zaman dahulu nggak ada yang namanya hangout, kongko-kongko, itu ulama-ulama sangat menjauhi itu. Kok zaman sekarang kan kayaknya hal yang biasa ya. Ya kadang juga ada acara-acara apa namanya pembahasan kegiatan keislaman ya, panitia kumpul di mana? Kita kumpul di kafe kenangan. Yang kumpul para ustadz semua tuh. Membahas rencana itu bagaimana ya, itu tadi ya, apa namanya, bukannya nggak boleh, mungkin konteks dulu dengan sekarang beda gitu ya. Nabi kita Muhammad SAW saja ketika duduk-duduk di pinggir jalan itu Nabi Muhammad tidak menyukai. Kata Nabi apa? Iyyakum wa turqat, hendaknya kalian, kata Nabi, menjauhi duduk-duduk di pinggir jalan. Kalaupun kalian harus melakukannya dan tidak bisa ditinggalkan untuk duduk-duduk pinggir jalan, maka jalan itu, kata Nabi, ada haknya. Ya ada haknya. Kalau misalkan kita memang harus terpaksa duduk di pinggir jalan, diingatkan oleh Nabi, jalan itu ada haknya. Apa jalan? Apa hak jalan? Kata Nabi, godul basori, tundukkan pandangan mata. Kayaknya susah zaman sekarang gitu ya. Duduk di pinggir jalan, wanita lewat, neng, kemana neng? Yang digoda seneng lagi ya. Sini mas, sini bang, gitu kan, senyum-senyum ya. Bahkan kadang jalannya pun digoyang-goyang dikit gitu ya. Subhanallah. Ya mungkin Nabi kita Muhammad SAW kalau melihat suasana sekarang mungkin lebih kuat larangannya ya, jangan gitu kan, karena kondisinya penuh fitnah gitu kan. Nah ini ya, jadi gitu ya. Jadi kalau orang awam melakukan dosa itu pahalanya sesuai dengan standar keawamannya. Tapi kalau orang alim melakukan dosa, maka pahalanya pun standar sesuai dengan kealimannya. Maka di sini nih ya, baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau melakukan kebaikan atau kalau melakukan dosa atau kejahatan. Kalau melakukan kebaikan maka dilipat gandakan. Dari satu kebaikan ini menjadi 10 kali lipat minimal, atau kalau Allah menghendaki, Allah lipat gandakan menjadi berapa? Menjadi 700 kali lipat, dan bahkan dilipat gandakan oleh Allah dengan lipatan yang sangat banyak,
sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jika melakukan dosa, ya, melakukan dosa itu Allah tidak akan membalasnya dengan kezaliman. Siapa saja yang melakukan dosa, maka balasannya adalah satu dosa, satu kejahatan. Satu kejahatan balasan satu dosa gitu. Nggak ditambah-tambah, enggak. Kecuali kata ulama dalam 3 kondisi. Yang pertama apa? Jika dilakukan dosa itu di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, ya, atau waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kan kita melakukan dosa di bulan Ramadan, kayaknya enggak ini banget ya, cemoohannya lebih besar daripada di bulan yang lain ya. Ini bulan Ramadan bukannya ibadah, malah ini gitu kan, bikin dosa gitu kan ya. Ini yang kedua, jika dilakukan di tempat yang mulia, ya kan aib sekali gitu ya, terjadi perzinahan di dalam masjid misalkan, atau terjadi perbuatan mesum di dalam masjid, itu sangat aib sekali tuh, nggak mungkin lah gitu ya. Masjid kan tempat yang paling baik di atas muka bumi. Tapi kenapa kok terjadi ini? Kan ada begitu ya. Makanya kecamannya pun lebih besar daripada dilakukan di pasar gitu kan ya. Dilakukan di hotel, hotel memang biasa gitu kan. Di masjid, na'udzubillah, ya Allah, astagfirullahaladzim, masya Allah, la haula wala quwata. Orang pada kaget ya, kok di masjid ngapain tuh gitu kan. Nah yang ketiga ya, dosa itu pun bisa menjadi lebih besar balasannya jika pelakunya itu manusia-manusia mulia. Begitu ya maaf yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kalau dilakukan. Lalu bagaimana kalau hanya keinginan saja tapi belum sempat dilakukan? Alhammu bil hasanat, ya, punya keinginan melakukan kebaikan. Alhamu di sini, keinginan yang dimaksud di sini adalah apa? Alham wal al-iradah wal qasdu, keinginan dan punya rencana. Wal azmu wat tasmim, dan juga al-azm, azimah yang kuat, tekad yang kuat. Jadi bukan hanya lintasan pikiran aja. Ngaji kagak ya, mikir doang gitu. Nah itu beda tuh. Tapi kalau ngomong begini, insyaallah besok kan Selasa nih, saya akan ngaji gitu ya, saya mau ngaji. Nah jika punya keinginan, faman hamma bihasanatin fakatabahallahu indahu hasanatan wahidatan, tapi enggak dilakukan, maka Allah mencatatnya satu kebaikan ya. Kenapa? Karena keinginan yang baik ini adalah ya sebab dan juga awalan untuk melakukan kebaikan. Sebab kebaikan adalah kebaikan, gitu ya. Sama, misalkan gini, kita nggak melakukan sholat, tapi kita memberikan fasilitas orang lain untuk sholat. Contoh misalkan di satu masjid ya, kita pengurus masjid misalkan ya, masjidnya posisinya di pinggir jalan, habis sholat asar kita nggak langsung pulang tuh, zikir dulu, tilawah dulu di masjid itu. Tiba-tiba ada jamaah, dek, mas, saya mau sholat ini, cuma kayaknya celana saya kotor nih, saya butuh kain, ada nggak kain? Gitu ya. Nah kebetulan kita punya kain, udah pak, nih pakai kain saya ya. Subhanallah, ini meminjamkan kain untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita nggak sholat dapat pahala. Karena kenapa? Karena kita menunjukkan kepada kebaikan, karena kita salah satu menjadi sebab orang itu melakukan kebaikan. Begitu, itu kebaikan ya, meskipun kita nggak sholat, meskipun kita tidak melakukan itu, yang kita nggak sholat asar lagi karena sudah sholat asar gitu kan,
Tapi bisa saja kalau misalkan Bapak itu pengen jamaah, Pak, Bapak pengen jamaah lagi, ayo bisa saya bantu? Boleh nggak begitu? Boleh. Meskipun kita tadi udah sholat, itu namanya apa namanya? Tatawuan ya, tabaruan, sodakoh kita kepadanya. Bahkan zaman Nabi kita Muhammad SAW itu, ya, itu kalau misalkan sahabat-sahabat itu, ya, sholat berjamaah, kalau misalkan mereka, ya apa namanya tuh mencari jamaah gitu ya, karena yang lain sudah sholat jamaah, itu siap memberikan kafalah, memberikan apa? Memberikan insentif kepada siapa saja yang mau diajak sholat jamaah, meskipun udah sholat. Ayo, siapa yang mau temenin saya sholat jamaah? Nanti saya kasih 2 juta. Wah, semangat ya. Nemenin doang loh. Jadi jamaah dia, jadi makmumnya. Ibaratnya begitu. Ada seorang Habib, saya temui seorang Habib ya. Dia ini sholatnya ketinggalan. Ya. Beliau masuk. Kenapa saya katakan Habib? Tampangnya kayak Arab gitu kan. Pakai gamis masuk ke dalam. Memang tebakan saya nggak salah, ternyata dia alim itu kan, Habib dia. Dia masuk ke masjid, ini jamaah udah selesai semua sholat asar gitu ya. Aduh, tiba-tiba di depan masjid ada tukang beca. Pak, sini Pak. Bapak udah sholat belum? Udah. Bapak mau nggak Pak temenin saya sholat jadi makmum saya? Boleh. Ya, tapi di awal nggak ngomong tuh mau dikasih duit, nggak. Bapak ini dengan ikhlas jadi makmum si Habib ini. Begitu selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi. Habib langsung megang duit, ambil dompetnya. Ya, Pak, nih buat Bapak. Apa nih? Ini hadiah buat Bapak. Dikasih Bapak 200.000. Oh, banyak amat nih. Iya, karena Bapak udah mau jadi jamaah saya. Nah ini boleh begitu, kalau mau boleh, nggak apa-apa. Ya, karena kenapa? Orang ini, subhanallah, yang kayak begini berlipat-lipat kebaikan ya. Pertama apa? Sudah dapat pahala sholat jamaah, dapat duit pula. Ya subhanallah. Ya di Indonesia nggak ada yang begitu ya. Ya, tapi paling enggak maksud saya, orang yang menyebabkan orang lain melakukan kebaikan itu kebaikan. Jangan anggap loh itu hal yang remeh-temeh. Kadang kita begitu pelitnya membagi kebaikan kepada orang lain. Bolehlah misalkan ada mengatakan dia bikin dermawan ketika sodakoh. Ya, sodakoh, infak, wah dermawan sekali. Tetapi terkadang membagi-bagikan kebaikan pelit tanpa dia sadari. Apa tandanya? Tadi itu. Ya, ngasih jalan menuju kebaikan, ngasih kesempatan orang lain untuk melakukan kebaikan, itu kebaikan. Ya, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alhamu bil hasanati, punya keinginan untuk melakukan kebaikan, yang kuat keinginannya bukan hanya lintasan pikiran saja, namun belum atau tidak sempat untuk melakukannya karena ada udzur syar'i gitu ya. Ada halangan-halangan yang menyebabkan dia tidak jadi melakukannya, maka dia dicatat, dianggap oleh Allah telah melakukan satu kebaikan. Sebaliknya, ya, punya keinginan melakukan dosa, walam ya'malha, tapi tidak dilakukan, ya, tidak dilakukan karena takut kepada Allah, maka dia dicatat baginya kebaikan yang utuh, satu kebaikan yang utuh. Namun jika meninggalkannya itu disebabkan karena takut kepada manusia, tidak dicatat oleh Allah sebagai satu kebaikan. Ya, tetap ya, yang menyebabkan dia tidak jadi melakukan karena takut dosa. Tapi kalau misalkan yang menyebabkan dia tidak jadi melakukan kemaksiatan tadi karena ketahuan gua,
ngumpet-ngumpet nggak jadi. Ini enggak. Karena kenapa? Yang menyebabkan dia tidak jadi melakukan karena makhluk, karena manusia. Ya, tetapi kalau dia mengatakan astagfirullahaladzim, ini akhafullah, saya takut kepada Allah, nggak jadi. Itulah yang menyebabkan dia dicatat, dianggap telah melakukan satu kebaikan dan dibalas dengan satu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hanya niat baik saja, ataupun meskipun hanya ya niat buruk yang tidak jadi dilakukan. Maka yang pertama tadi, perbanyaklah niat baik. Ya, perbanyak melakukan niat baik, tetapi bukan hanya niat, adalah keinginan yang kuat. Keinginan yang kuat. Tiba-tiba ketika mau melaksanakan sakit. Ketika mau melakukan kebaikan tadi hujan deras, misalkan gitu ya. Ya, hujan deras itu termasuk udzur syar'i loh. Maka antum jangan suuzon kepada orang yang tidak sholat jamaah di masjid ketika turun hujan. Mana sih jamaah pada males banget sama hujannya, takut. Gak boleh begitu. Gak boleh. Hujan itu udzur syar'i. Ya. Jadi ada hujan, sakit, lupa, apa tuh lupa tuh, ketiduran, ya, apalagi, ya, masyaqqah, kesulitan yang tidak bisa dihindari. Misalkan kena macet di tengah jalan, nggak bisa maju, nggak bisa mundur, nggak bisa menepi. Antum ada di tengah jalan tol, macet ke depan, mundur nggak bisa, keluar pun nggak bisa. Tiba-tiba apa? Waktu masuk, ya, waktu sholat sudah masuk. Ya, ini gimana nih? Waduh, ya, itu termasuk udzur. Itu kenapa? Ini masyaqqah, kesulitan yang tidak bisa kita tanggung loh. Kesulitan yang tidak wajar itu ya. Jadi masyaqqah itu kesulitan yang tidak wajar. Kalau kesulitan yang wajar itu di semua ibadah ada. Ya. Mau sholat subuh ngantuk itu masyaqqah, kesulitan tuh. Ngantuknya itu masyaqqah, kesulitan. Tapi kesulitan masih bisa tangani. Puasa, lemes, lapar, haus, itu masyaqqah. Sulit ya. Tapi kesulitan masih wajar. Gitu ya. Kemudian sholat kadang pegel-pegel gitu kan ya, apalagi imamnya panjang-panjang ayatnya misalkan, udah pegel, itu masyaqqah tapi masih bisa ditanggung ya. Ini bukan masyaqqah yang boleh dijadikan alasan untuk tidak sholat ya. Ketika bangkit jatuh nggak kuat, berdiri nggak kuat misalkan ketika sholat, maka dia boleh duduk ya. Ini ya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah ya, disampaikan oleh ulama-ulama kita bahwa hadis ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki keadilan yang luar biasa kepada hambanya. Sangat adil. Ya. Tidak ada yang adil kecuali Allah. Setelah itu tidak ada yang adil di antara manusia kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Jadi jangan sampai kita mengatakan hukum Allah tidak adil, tuntunan sunnah itu tidak adil. Semuanya adalah adil, apalagi terkait dengan memberikan balasan ya. Yang namanya pahala dan azab ini kedua-duanya adalah balasan. Tapi kalau pahala adalah balasan dari amal kebaikan, sedangkan azab adalah balasan dari amal keburukan atau dosa dan kemaksiatan. Dua ini balasan nih. Silakan
Kita mau dapat balasan yang mana? Ya, balasan kemuliaan berupa pahala, dan kalau kita berpahala banyak, ya, nanti timbangan amal kebaikan kita lebih berat daripada kemaksiatan kita, insya Allah kita akan fi 'isyatir radiyah, di kehidupan yang penuh dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jika timbangan kebaikan kita lebih ringan dan malah kemaksiatan kita yang lebih berat, maka kita akan Allah campakkan ke dalam neraka, naudzubillah. Ini ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan adanya neraka ataupun surga, ini adalah sebagai bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala. Enggak adil ya, kalau semua manusia siapapun dia kalau mati pasti masuk surga, enggak adil itu. Meskipun ahli maksiat masuk surga, enggak adil. Kan ada yang ngomong gitu ya, saya meskipun saya tukang bohong, meskipun saya ini ahli maksiat, tapi kalau saya mati tetap saja saya masuk surga. Itu enggak adil. Makanya Allah memberikan ujung kehidupan kita kelak adalah al-jannah wan naru, surga dan neraka. Ini adalah bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya ya senantiasa termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan semaksimal mungkin, taat kepada Allah dalam keadaan suka maupun duka. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.